Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Aljaroini Adahawi, NIM 17040316. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja keuangan, mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian kinerja keuangan. Secara umum, kinerja keuangan merupakan usaha yang dilakukan setiap perusahaan dalam mengukur dan menilai setiap keberhasilan yang dicapai dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan dapat melihat prospek pertumbuhan dan potensi perkembangan yang telah dicapai pada perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kinerja keuangan, perusahaan dengan lebih mudah dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan di setiap periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Manfaat kinerja keuangan. Adapun manfaat kinerja keuangan bagi sebuah perusahaan adalah: yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan yang sudah dicapai dalam setiap periode tertentu. Yang kedua, digunakan sebagai dasar perencanaan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dapat melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, sebagai penentuan penanaman modal agar dapat meningkatkan daya produksi suatu perusahaan. Yang keenam, memberi arahan dalam membuat keputusan dan kegiatan perusahaan pada umumnya dan divisi perusahaan pada khususnya. Tujuan kinerja keuangan. Adapun beberapa tujuan kinerja keuangan menurut Munawir adalah: yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dilunasi pada saat ditagih. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu. Yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi setiap hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. Kita masuk ke metode rasio keuangan. Rasio likuiditas adalah rasio yang untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansial dalam jangka pendek. Ada beberapa jenis rasio likuiditas, antara lain current ratio, cash ratio, quick ratio atau asset test ratio. Yang kedua, rasio profitabilitas atau rentabilitas, yaitu rasio yang untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas, antara lain gross profit margin, operating income ratio, net profit margin, earning power of total investment, rate of return investment atau net earning power ratio, return on equity, rate of return on net worth atau rate of return for the owner. Selanjutnya, rasio solvabilitas atau leverage ratio. Rasio ini untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas, antara lain total debt to asset ratio dan total debt to equity ratio. Terakhir, rasio aktivitas atau activity ratio, yaitu untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Ada beberapa jenis rasio aktivitas, antara lain total asset turnover, working capital turnover, fixed asset turnover, inventory turnover, average collection period ratio, dan receivable turnover. Masuk ke analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, rugi laba, dan arus kas dalam periode tertentu.
Berikut adalah perbedaan kinerja keuangan berdasarkan alat analisis, yaitu analisis perbandingan laporan keuangan. Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan periode perubahan baik dalam jumlah maupun dalam presentasi. Yang kedua, analisis tren. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, analisis presentasi per komponen. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Dan yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disebabkan terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Yang keenam, analisis rasio keuangan. Merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Yang ketujuh, analisis perubahan laba kotor. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Yang kedelapan, analisis break even. Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian ada pengertian EVA atau Economic Value Added. Pengertian EVA adalah sebuah gagasan keuntungan ekonomis yang dinyatakan dalam informasi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan seperti biaya operasional dan modal kerja perusahaan. Tujuan EVA sendiri adalah untuk membantu tenaga keuangan perusahaan memahami tujuan keuangan di perusahaan sehingga informasi tersebut bisa diupayakan dapat meningkatkan tujuan perusahaan untuk mencukupi keuntungan yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Analisis penilaian EVA. EVA lebih besar dari 0 telah terjadi nilai tambah ekonomi atau NITAMI dalam perusahaan, sehingga semakin besar EVA yang dihasilkan maka harapan para penyandang dana dapat terpenuhi dengan baik. EVA sama dengan 0 menunjukkan posisi impas karena semua laba telah digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana, baik kreditur dan pemegang saham. Untuk mengetahui kinerja perusahaan menggunakan metode MVA, yaitu jika MVA atau Market Value Added lebih besar dari 0 bernilai positif, perusahaan berhasil meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana. Jika MVA lebih kecil dari 0 bernilai negatif, perusahaan tidak berhasil menghasilkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana. Adapun keunggulan dan kelemahan dari EVA. Keunggulan dari EVA adalah yang pertama, EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Yang kedua, tanpa memerlukan data pembanding standar industri. Yang ketiga, lebih memperhatikan kebijaksanaan struktur modalnya. Yang keempat, EVA menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Yang kelima, EVA digunakan sebagai dasar pembelian modus kepada para karyawan. Yang keenam, EVA membantu dalam identifikasi kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya modalnya. Selanjutnya adalah kelemahan EVA. Yang pertama, EVA hanya mengukur hasil akhir. Yang kedua, EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu tahun tertentu. Dan yang ketiga, EVA terlalu bertumpu pada mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang keempat, secara praktis, EVA belum tentu dapat diterapkan dengan mudah untuk perusahaan yang belum go publik. Bisa dibilang estimasi sulit dilakukan. Dan yang kelima, konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EVA secara akurat. Langkah-langkah menghitung EVA. Yang pertama, menghitung NOPAT atau Net Operating After Tax. Rumusnya adalah NOPAT sama dengan laba atau rugi usaha setelah bunga dikurang pajak. Yang kedua, menghitung invest capital, yaitu invest capital
sama dengan total hutang ditambah ekuitas dikurang hutang jangka pendek. Yang ketiga, menghitung WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Rumusnya WACC sama dengan D dikali RD 1 dikurang tax ditambah E dikali RE. Penjelasannya yaitu di mana D adalah tingkat modal, cost of debt adalah RD, tingkat modal atau ekuitas adalah E, cost of equity atau RE, tingkat pajak atau tax. Yang keempat, menghitung capital charge. Capital charge sama dengan WACC dikali invest capital. Dan yang kelima, menghitung economic value added. Economic value added atau EVA sama dengan NOPAT dikurang capital charge. Parameter EVA. Yang pertama, EVA lebih besar dari 0. Nilai EVA positif, terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Yang kedua, EVA sama dengan 0, posisi impas atau break-even point, tidak ada nilai tambah ekonomis, namun perusahaan mampu membayar semua kewajibannya kepada para kreditur. Yang kelima, EVA kurang dari 0, nilai EVA negatif, tidak terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Studi kasus yang saya ambil adalah tentang Maholo tahun lalu memiliki pendapatan operasi bersih setelah pajak sebesar 900.000. 3 sumber pembiayaan digunakan oleh perusahaan yaitu 2 juta dari obligasi hipotek dengan bunga 8%, 3 juta dari obligasi tanpa jaminan dengan bunga 10%, dan 10 juta dengan saham biasa. Maholo membayar tingkat pajak marginal 40%, sehingga biaya setelah pajak atas obligasi hipotek 0,048 sama dengan 1 dikurang 0,4 dikali 0,08. Obligasi tanpa jaminan 0,06 sama dengan 1 dikurang 0,4 dikali 0,10. Saham biasa tidak ada penyesuaian sehingga biaya untuk saham biasa adalah 12%, 6% untuk pengembalian obligasi pemerintah, dan 6% sisanya untuk premi dividen rata-rata. Biaya tertimbang rata-rata atas modal dihitung dengan pengambilan proporsi modal dari tiap sumber pembiayaan dan mengalihkannya dengan biayanya. Bila jumlah modal yang dipakai adalah 8 juta, maka biaya modal dengan menggunakan biaya rata-rata tertimbang adalah 784.000 atau 0,098 dikali 8 juta, sehingga EVA Mahalo adalah pendapatan operasional setelah pajaknya 900.000 dikurangi biaya modalnya 784.000, maka EVA adalah 116.000. EVA bernilai positif berarti Mahalo mendapat laba operasional lebih dan di atas biaya modal. Hal ini berarti dari investasi tersebut terdapat penambahan kekayaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.